Ada sebuah kejadian yang dulu pernah saya saksikan, dan jujur saja, sampai sekarang masih membuat saya berpikir panjang. Ada seorang teman perempuan saya di masa kuliah. Dia ini cantik, pintar, dan punya kepribadian yang hangat. Banyak laki-laki yang jelas-jelas menyukainya. Tapi anehnya, justru dia jatuh hati pada seorang laki-laki yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membalas perasaannya. Laki-laki itu ramah, sopan, tapi datar. Seolah-olah dunia perasaan perempuan ini bukan urusannya. Dan yang membuat saya heran, bukannya mundur, perempuan ini justru semakin terikat. Semakin tidak mendapat respons, semakin ia ingin mencoba. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali. Saya melihatnya lagi di lingkungan kerja, di lingkar pertemanan, bahkan di cerita-cerita orang di media sosial. Ada pola yang berulang. Perempuan yang bisa saja memilih pria yang jelas-jelas menyayanginya, malah memilih pria yang tak menunjukkan ketertarikan. Kadang pria itu bahkan terang-terangan menolak. Tapi entah kenapa, justru penolakan itu menjadi api yang membuat rasa kagum semakin menyala. Ini seperti paradoks yang membingungkan. Kalau kita pakai logika sederhana, mestinya orang akan mundur jika cintanya tak terbalas. Tapi di sini, justru sebaliknya. Bayangkan sejenak jika Anda ada di posisi itu. Anda tahu orang itu tidak tertarik pada Anda. Anda tahu kemungkinan besar ini akan berakhir kecewa. Tapi entah kenapa, ada dorongan untuk tetap mencoba, untuk tetap berharap. Bukankah itu bertentangan dengan naluri kita untuk menghindari sakit hati? Nah, disinilah kita mulai masuk ke lapisan psikologi manusia yang jarang dibicarakan. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi pada mereka. Mereka pikir ini soal cinta, soal hati yang tulus. Padahal seringkali, ada dinamika yang jauh lebih kompleks di baliknya. Cinta memang salah satu emosi paling kuat, tapi di baliknya ada faktor ego, rasa ingin menaklukkan, bahkan trauma masa lalu yang diam-diam memengaruhi pilihan hati kita. Dan ketika semua faktor ini bercampur, muncullah perilaku yang dari luar terlihat tidak logis. Seperti jatuh hati pada seseorang yang tidak membalas perasaan kita. Kalau kita mau melihat dari akar masalah, kita harus mulai dari sifat dasar manusia. Kita punya kecenderungan alami untuk menghargai sesuatu yang sulit didapat. Barang langka selalu terlihat lebih berharga. Berlian mahal karena langka, bukan hanya karena cantik. Begitu juga dalam hubungan manusia. Seseorang yang tidak mudah memberi perhatian, secara bawah sadar, dianggap lebih bernilai dibanding orang yang selalu ada dan siap menerima. Otak kita menafsirkan ketersediaan sebagai hal biasa, tapi jarak dan misteri sebagai tanda istimewa. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang anak kecil bisa lebih menginginkan mainan yang tidak boleh dia sentuh? Semakin dilarang, semakin dia penasaran. Begitupun dalam hubungan dewasa, hanya saja bentuknya lebih halus. Ketika seorang perempuan menghadapi pria yang tidak menunjukkan rasa tertarik, otaknya bisa saja menafsirkan itu sebagai tantangan. Tantangan ini memicu adrenalin, menciptakan sensasi emosional yang membuat hubungan terasa lebih hidup, meski secara logis itu mungkin jalan buntu. Di sisi lain, ada faktor yang lebih personal, rasa ingin membuktikan diri. Banyak perempuan, terutama yang punya harga diri tinggi, merasa bahwa jika mereka berhasil membuat pria yang sulit ini jatuh hati, itu adalah bukti bahwa mereka punya daya tarik luar biasa. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga validasi diri. Sama seperti seorang pendaki yang ingin menaklukkan puncak gunung tertinggi, bukan karena gunung itu ramah, tapi justru karena ia menantang. Tentu saja, tidak semua perempuan berpikir seperti ini secara sadar. Sebagian besar prosesnya terjadi di alam bawah sadar. Dari luar, mereka mungkin akan berkata, "Aku hanya suka dia apa adanya." Tapi kalau kita bedah lebih dalam, apa adanya itu seringkali berisi elemen misteri, jarak, atau ketidakpastian yang membuat hati mereka terus tertarik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketidakpastian adalah bahan bakar terkuat untuk mempertahankan rasa suka. Ada juga aspek psikologis yang berhubungan dengan masa lalu. Beberapa perempuan tumbuh di lingkungan di mana cinta selalu harus dikejar. Misalnya, orang tua yang jarang menunjukkan kasih sayang membuat anak terbiasa berjuang keras demi mendapatkan sedikit perhatian. Pola ini terbawa ke hubungan dewasa. Akibatnya, mereka merasa lebih nyaman, meski terdengar ironis,
dengan orang yang memberi cinta secara irit. Hubungan yang penuh perhatian terasa aneh atau bahkan membosankan, karena tidak sesuai dengan pola emosi yang mereka kenal sejak kecil. Bayangkan seseorang yang sejak kecil terbiasa hidup di tempat yang dingin. Ketika dia pindah ke daerah tropis yang hangat, awalnya mungkin terasa menyenangkan. Tapi lama-lama, ia mulai merindukan dingin, meski itu membuatnya menggigil. Begitulah cara memori emosional bekerja. Kita cenderung mencari pola yang familiar, meski pola itu tidak sehat. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Rasa sakit emosional kadang-kadang bisa terasa seperti bukti bahwa perasaan itu nyata. Di tengah budaya populer yang sering menggambarkan cinta sebagai perjuangan, banyak orang percaya bahwa hubungan yang susah justru lebih bermakna. Mereka lupa bahwa hubungan yang sehat seharusnya memberi kedamaian, bukan ketegangan yang konstan. Namun, kita tidak bisa hanya menyalahkan perempuan yang jatuh hati pada pria yang tidak membalasnya. Dalam banyak kasus, pria yang menjadi objek rasa suka ini memang memiliki daya tarik tertentu yang sulit dijelaskan. Mungkin mereka punya karisma yang tenang, aura percaya diri, atau kemampuan untuk membuat orang lain merasa penasaran. Bahkan sikap tidak membalas, itu sendiri kadang terlihat sebagai tanda bahwa mereka mandiri dan tidak mudah tergoda. Bagi sebagian perempuan, sifat ini justru menambah daya tarik. Kalau kita perhatikan, pola ini mirip dengan konsep kelangkaan dalam ekonomi. Sesuatu yang langka dianggap bernilai lebih tinggi, padahal nilai itu seringkali hanya hasil persepsi. Dalam cinta, persepsi itu diperkuat oleh emosi. Kita tidak sedang menimbang logika seperti saat membeli barang. Kita sedang menghadapi tarikan batin yang bercampur dengan harapan dan rasa penasaran. Menariknya, fenomena ini tidak hanya membuat seseorang bertahan lebih lama dalam hubungan yang tidak jelas, tapi juga bisa membuat mereka menolak peluang dari orang lain yang sebenarnya lebih cocok. Mereka terjebak dalam semacam bias kognitif, di mana fokusnya hanya tertuju pada target yang sulit, sambil mengabaikan semua opsi lain. Ini seperti memancing di kolam yang hampir tidak ada ikannya, tapi menolak pindah ke kolam yang penuh, hanya karena ingin membuktikan bahwa di kolam pertama pun mereka bisa berhasil. Pertanyaannya sekarang, apakah ini salah? Tidak selalu. Perasaan tidak bisa dipaksa, dan kadang perjalanan mengejar orang yang tidak membalas cinta bisa memberi pelajaran hidup yang berharga. Namun, yang berbahaya adalah ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang terjebak. Saat kita mengabaikan harga diri, kesehatan emosional, dan kebahagiaan jangka panjang demi mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas tidak mengarah ke masa depan, itulah saatnya kita perlu berhenti dan berpikir ulang. Kalau Anda pernah atau sedang mengalami ini, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara keluar dari lingkaran ini? Jawabannya tidak sesederhana memutuskan untuk berhenti menyukai seseorang. Rasa suka tidak bekerja seperti saklar lampu yang bisa dimatikan begitu saja. Tapi kita bisa mulai dengan memahami mekanisme yang membuat kita terikat. Dengan menyadari bahwa sebagian besar daya tarik ini berasal dari misteri, jarak, atau tantangan, kita bisa mulai memisahkan antara rasa cinta yang sehat dan rasa cinta yang hanya didorong oleh ego atau pola lama. Pada akhirnya, memahami fenomena ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata. Cinta memang indah, tapi tidak semua rasa yang kita sebut cinta adalah cinta yang sehat. Ada cinta yang tumbuh subur karena saling mengisi, dan ada cinta yang justru berkembang karena kekosongan yang ingin kita isi sendiri. Perbedaan ini menentukan apakah perjalanan hati kita akan berakhir di pelukan yang damai, atau di jalan panjang penuh kelelahan yang tak pernah sampai. Dan mungkin, setelah memahami ini, kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apakah orang yang kita kejar itu benar-benar sepadan dengan semua energi yang kita keluarkan, atau sebenarnya kita hanya jatuh cinta pada ide tentang mereka? Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pesta. Banyak orang datang dengan pakaian terbaiknya, membawa senyum ramah, mencoba memulai percakapan. Ada satu orang yang selalu tersenyum pada Anda, bertanya kabar, bahkan menawarkan minuman. Dia jelas-jelas tertarik. Namun di sudut ruangan, ada satu orang yang nyaris tidak pernah melihat ke arah Anda. Dia sibuk berbicara dengan orang lain, kadang tertawa, kadang hanya diam mengamati. Entah mengapa, justru tatapan singkat dari orang ini yang membuat Anda gelisah semalaman. Anda pulang dengan memikirkan dia, bukan orang yang tadi begitu ramah. Fenomena ini seringkali membuat kita bertanya, apakah ini hanya soal ketertarikan fisik? Tidak selalu.
Justru banyak kasus menunjukkan bahwa penampilan hanya sebagian kecil dari cerita. Yang lebih kuat adalah efek psikologis dari kelangkaan perhatian. Manusia cenderung memberi nilai lebih pada sesuatu yang sulit mereka dapatkan. Sama seperti seorang kolektor yang menghargai benda langka, hati kita pun memberi label spesial pada orang yang jarang memberi tanda ketertarikan. Pernahkah Anda mendengar istilah effort justification dalam psikologi? Sederhananya, ketika kita sudah mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan sesuatu, otak kita cenderung meyakinkan diri bahwa hal itu sangat berharga, agar usaha kita terasa tidak sia-sia. Ini sebabnya, semakin sulit seseorang memberi perhatian, semakin besar dorongan kita untuk membuktikan bahwa perjuangan kita tidak percuma. Dan dalam hubungan, pembuktian ini sering disamakan dengan cinta, padahal bisa jadi hanya pembenaran terhadap waktu dan energi yang sudah terlanjur diinvestasikan. Disinilah kita mulai memahami bahwa rasa jatuh hati tidak selalu murni datang dari hati yang tulus. Terkadang, itu adalah hasil kombinasi antara rasa penasaran, dorongan ego, dan kebutuhan akan validasi. Ada orang yang merasa kehidupannya lebih berarti jika bisa membuat seseorang yang awalnya acuh menjadi hangat. Bukan hanya karena ingin dicintai, tapi karena ingin merasakan kemenangan emosional. Namun ada sisi lain yang lebih rumit. Beberapa orang, khususnya yang pernah mengalami hubungan yang tidak stabil, mengaitkan cinta dengan rasa cemas. Mereka merasa bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hubungan. Jadi, ketika bertemu dengan seseorang yang tidak memberi kepastian, mereka merasa inilah yang disebut cinta. Padahal yang mereka rasakan adalah pola lama yang terulang. Pola ini bisa begitu mengakar sehingga hubungan yang tenang dan konsisten justru terasa asing, bahkan membosankan. Jika kita tarik ke ranah filosofi, ini menyentuh tentang paradoks keinginan manusia. Kita sering mengira kita menginginkan kebahagiaan, tapi kenyataannya, kita seringkali lebih tertarik pada proses mencarinya daripada benar-benar memilikinya. Kebahagiaan yang sudah digenggaman kadang terasa datar, sedangkan kebahagiaan yang masih jauh di ujung sana terasa memikat. Inilah sebabnya, sebagian orang justru terus mengejar cinta yang tak terbalas, karena perjalanannya penuh drama, dan drama itu memberi warna pada hidup mereka. Coba renungkan sejenak. Dalam banyak cerita fiksi, tokoh utama sering jatuh cinta pada orang yang sulit dicapai. Film, novel, dan lagu-lagu cinta sering menggambarkan perjuangan yang panjang, air mata, dan kesulitan sebagai bagian tak terpisahkan dari kisah cinta sejati. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa semakin sulit didapat, semakin berarti. Tanpa sadar, narasi ini masuk ke dalam pikiran kita dan membentuk cara kita menilai hubungan. Tetapi, apakah ini berarti jatuh hati pada orang yang tidak membalas cinta selalu salah? Tidak juga. Ada orang yang memang tumbuh dari rasa ingin tahu yang besar, yang melihat orang seperti teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Dalam beberapa kasus, rasa penasaran ini mendorong mereka untuk mengenal orang itu lebih dalam, menemukan nilai-nilai positif yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, ada garis tipis antara rasa penasaran yang sehat dan obsesi yang melelahkan. Masalahnya muncul ketika kita mulai mengabaikan tanda-tanda bahwa hubungan ini sebenarnya tidak akan berkembang. Kita mulai mengorbankan waktu, emosi, bahkan harga diri untuk terus mengejar. Semakin lama kita bertahan, semakin sulit kita melepaskan, karena kita merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Pada titik ini, hubungan tersebut bisa berubah menjadi perang batin yang tidak pernah dimenangkan. Saya pernah mengenal seorang wanita yang selama bertahun-tahun terjebak dalam situasi seperti ini. Dia tahu pria itu tidak pernah benar-benar tertarik. Pria itu jarang menghubungi, tidak pernah mengajak bertemu kecuali diminta, dan selalu punya alasan untuk menghindar. Namun setiap kali pria itu menunjukkan sedikit saja perhatian, wanita ini langsung merasa harapannya hidup kembali. Ia menyebutnya tanda bahwa cinta itu mungkin. Padahal, itu hanyalah potongan kecil perhatian yang diberikan secara sporadis, cukup untuk membuatnya bertahan, tapi tidak cukup untuk membangun hubungan nyata. Jika kita lihat dari sudut pandang neurologi, ini mirip dengan sistem penghargaan di otak yang dipicu secara acak. Sama seperti mesin jackpot di kasino yang memberikan hadiah tidak terduga, perhatian yang datang tidak teratur membuat otak kita semakin terpikat. Ketidakpastian itu memicu dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa bersemangat dan termotivasi. Dan inilah jebakan yang paling halus. Kita merasa hidup karena berjuang,
bukan karena hubungan itu sehat. Untuk keluar dari pola ini, langkah pertama adalah menyadari bahwa ketertarikan kita bukan hanya tentang orang itu, tapi tentang sensasi yang kita rasakan saat mengejar mereka. Ketika kita memisahkan antara orang dan sensasi, kita mulai bisa menilai secara lebih objektif. Apakah orang ini benar-benar memberi kita kebahagiaan, atau hanya memicu adrenalin sesaat? Perlu diingat, cinta yang sehat bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi tantangan itu bersifat membangun, bukan menghancurkan. Orang yang benar-benar mencintai kita akan memberi rasa aman sekaligus ruang untuk berkembang. Mereka tidak membuat kita terus-menerus meragukan diri sendiri. Dan jika kita menemukan diri kita berada di hubungan yang penuh ketidakpastian, mungkin saatnya bertanya, apakah kita sedang mencintai orang itu, atau hanya mencintai permainan yang mereka ciptakan? Kadang-kadang, keberanian terbesar dalam cinta bukanlah terus bertahan, tapi memilih mundur. Mundur bukan berarti kalah. Mundur berarti kita cukup menghargai diri sendiri untuk tidak terjebak di jalan yang tidak menuju kemana-mana. Dan siapa tahu, di luar sana, ada seseorang yang tidak hanya akan membalas cinta kita, tapi juga membuat kita bertanya-tanya, kenapa dulu aku mau menghabiskan waktu untuk orang yang tidak melihat nilai diriku? Efek dari jatuh hati pada seseorang yang tidak membalas perasaan kita jarang berhenti di momen itu saja. Seringkali, pengalaman ini meninggalkan jejak panjang di dalam pikiran dan hati. Beberapa orang menjadi lebih waspada di hubungan berikutnya, namun tidak sedikit pula yang justru membawa pola yang sama ke masa depan. Tanpa disadari, mereka mencari tipe orang yang mirip, sulit didapat, dingin, atau tidak terbuka secara emosional. Kenapa pola ini bisa berulang? Jawabannya kembali ke konsep familiaritas emosional. Otak kita cenderung merasa nyaman dengan hal-hal yang sudah dikenal, bahkan jika hal itu menyakitkan. Jika di masa lalu kita terbiasa berjuang keras demi mendapat sedikit perhatian, maka kita akan menganggap perjuangan itu sebagai bagian alami dari cinta. Dan saat kita bertemu orang yang mudah memberi perhatian, anehnya, kita justru merasa kurang tertantang atau bahkan meragukan ketulusannya. Masalahnya, pola ini seperti lingkaran setan. Setiap kali kita jatuh hati pada orang yang tidak membalas, kita mengulang pengalaman yang sama. Harapan, penolakan, sedikit perhatian, lalu kembali berharap. Lingkaran ini menguras energi emosional. Dan semakin sering kita mengalaminya, semakin sulit bagi kita untuk percaya bahwa cinta bisa hadir tanpa rasa sakit yang terus-menerus. Kalau kita mau jujur, banyak orang yang akhirnya mulai meragukan nilai dirinya setelah terlalu lama berada di situasi ini. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa aku kurang menarik? Apa aku tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dibiarkan, bisa menggerogoti kepercayaan diri. Akhirnya, mereka masuk ke hubungan baru dengan rasa takut yang besar untuk diabaikan lagi, yang ironisnya, justru membuat mereka tertarik pada orang-orang yang memberi rasa cemas yang sama. Bayangkan seseorang yang pernah berlayar di laut badai. Saat ia akhirnya sampai di pelabuhan yang tenang, ia merasa aneh. Tidak ada ombak besar, tidak ada angin kencang. Alih-alih menikmati ketenangan itu, ia justru merasa ada yang hilang. Begitu pula dalam cinta. Ketika kita terlalu lama hidup dalam ketidakpastian, hubungan yang stabil terasa asing. Padahal, justru stabilitas itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk tumbuh. Selain efek pada kepercayaan diri, ada juga dampak pada cara kita memandang orang lain. Kita bisa mulai melihat setiap interaksi melalui kacamata kecurigaan. Ketika seseorang menunjukkan ketertarikan, kita bertanya-tanya, apakah ini tulus? Atau mereka hanya pura-pura? Sikap skeptis ini bisa menjadi benteng yang sulit ditembus, bahkan oleh orang yang sebenarnya tulus mencintai kita. Jika pola ini tidak diatasi, lama-kelamaan kita bisa menjadi ahli dalam mengejar cinta yang sulit, tapi amatir dalam menerima cinta yang sehat. Kita terbiasa memberi segalanya untuk hubungan yang rapuh, namun kikuk dan ragu saat berada dalam hubungan yang saling menguatkan. Lalu, bagaimana memutus siklus ini? Langkah pertama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah kesadaran. Kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa sebagian dari rasa jatuh hati ini bukan murni karena orang tersebut luar biasa, tetapi karena mereka memicu pola emosional yang sudah lama kita kenal. Setelah itu, kita perlu memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan kenyamanan tanpa rasa cemas. Ini tidak mudah,
Karena artinya kita harus belajar menenangkan diri tanpa drama emosional yang biasa kita alami. Langkah berikutnya adalah mengubah cara kita memandang nilai diri. Kita seringkali menempatkan nilai diri berdasarkan apakah seseorang yang kita sukai membalas perasaan kita atau tidak. Padahal, nilai diri tidak bergantung pada itu. Nilai diri kita ada pada bagaimana kita menghargai diri sendiri, merawat diri, dan tidak membiarkan siapapun, termasuk orang yang kita sukai, meremehkan perasaan kita. Disinilah peran lingkungan sangat penting. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kita, yang mengingatkan kita akan kualitas positif kita, proses memutus siklus ini akan lebih mudah. Sebaliknya, jika kita terus berada di lingkungan yang memuja konsep cinta penuh perjuangan tanpa kepastian, kita akan lebih sulit keluar dari pola lama. Saya teringat sebuah cerita dari seorang kenalan. Dia pernah terjebak selama 4 tahun mengejar seorang pria yang tidak pernah membalas cintanya. Selama itu, dia menolak banyak orang yang sebenarnya tulus. Suatu hari, ia duduk sendiri di kafe dan melihat pasangan di meja sebelah. Pasangan itu tertawa, berbagi makanan, dan tampak begitu nyaman satu sama lain. Dia tiba-tiba tersadar, kenapa aku tidak pernah merasakan ini? Kenapa aku selalu memilih jalan yang melelahkan? Kesadaran itu datang bukan karena seseorang menasihatinya, tapi karena dia melihat bukti nyata bahwa cinta bisa sederhana, ringan, dan saling membahagiakan. Terkadang, kita butuh momen seperti itu untuk sadar bahwa cinta tidak harus rumit yang kita bayangkan. Cinta yang sehat tidak membuat kita terus-menerus merasa cemas atau tidak cukup. Cinta yang sehat memberi ruang untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut kehilangan perhatian hanya karena kita tidak terus-menerus berjuang. Kalau kita lihat lebih jauh, fenomena jatuh hati pada orang yang tidak membalas juga punya pelajaran besar tentang hubungan manusia secara umum. Pelajaran bahwa apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Bahwa rasa penasaran tidak selalu berarti kecocokan. Dan bahwa terkadang, satu-satunya alasan kita mengejar adalah karena kita belum belajar melepaskan. Pada akhirnya, cinta yang paling berharga adalah cinta yang bisa bertahan tanpa harus terus diperjuangkan mati-matian. Cinta yang memberi rasa damai, bukan rasa takut. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita akan mulai melihat orang-orang di sekitar kita dengan cara yang berbeda. Mungkin saja, seseorang yang selama ini kita anggap terlalu mudah, ternyata adalah orang yang bisa memberi kita kebahagiaan yang selama ini kita cari di tempat yang salah. Jadi, jika Anda sekarang sedang berada di posisi mengejar seseorang yang tidak membalas perasaan Anda, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah ini tentang mereka, atau tentang kebiasaan Anda mengejar yang sulit? Apakah Anda benar-benar mencintai orang itu? Atau hanya mencintai sensasi perjuangan itu sendiri? Kadang, jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi titik balik yang mengubah cara Anda mencintai selamanya. Mungkin sekarang Anda sedang mendengarkan ini sambil memikirkan satu nama. Seseorang yang entah bagaimana selalu hadir di pikiran Anda, meski ia tak pernah benar-benar hadir di hidup Anda. Seseorang yang setiap tatapannya membuat hati Anda berdebar, tapi setiap sikapnya mengingatkan bahwa Anda bukan prioritasnya. Kalau benar, saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan Anda sedang memegang sebuah tali yang ujungnya dipegang orang itu. Setiap kali ia menarik sedikit, Anda melangkah maju. Tapi saat ia diam, Anda tetap memegang erat, berharap ia akan menarik lagi. Pertanyaannya, sampai kapan Anda akan bertahan memegang tali itu? Jika di ujung sana tidak ada niat untuk menarik Anda mendekat, kita sering berpikir bahwa bertahan adalah tanda kekuatan. Padahal, dalam banyak kasus, melepaskan justru membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Melepaskan bukan berarti Anda berhenti mencintai. Melepaskan berarti Anda memilih mencintai diri sendiri lebih dulu. Bayangkan versi diri Anda yang tidak lagi menunggu pesan yang tak pernah datang. Tidak lagi mencari-cari tanda dari tatapan yang singkat, tidak lagi bertanya-tanya kenapa Anda tidak cukup untuknya. Versi diri itu berdiri tegak, tersenyum, dan membuka mata untuk melihat dunia yang lebih luas. Dunia yang dipenuhi orang-orang yang siap memberi cinta tanpa membuat Anda merasa harus layak dulu untuk menerimanya. Cinta yang sehat bukanlah hadiah untuk mereka yang cukup berjuang. Cinta yang sehat adalah pertemuan dua hati yang sama-sama mau saling menjaga, saling menghargai, tanpa harus bermain tarik ulur. Anda layak mendapatkan cinta seperti itu. Semua orang layak. Jadi,
Kalau hari ini Anda memutuskan untuk melepaskan orang yang tidak pernah benar-benar menggenggam hati Anda, jangan pikir itu akhir cerita. Anggap saja ini halaman terakhir dari bab yang memang sudah selesai. Dan percayalah, di luar sana, ada bab baru yang jauh lebih indah menunggu untuk ditulis. Mungkin Anda belum melihatnya sekarang. Mungkin Anda masih merasa kosong. Tapi suatu saat nanti, Anda akan menoleh ke belakang dan tersenyum, sambil berkata pada diri sendiri, "Terima kasih, karena dulu aku berani memilih diriku sendiri." Dan ketika hari itu tiba, Anda akan sadar, cinta terbaik bukanlah yang membuat Anda terus berharap. Cinta terbaik adalah yang membuat Anda merasa sudah sampai di rumah.